Halo Anda, selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita punya sesuatu yang, benar-benar menarik nih. Kita bakal bedah buku Breaking the Habit of Being Yourself, karya Dr. Joe Dispenza. Materinya udah kita siapkan khusus buat Anda. Fokus kita kali ini, itu spesifik banget ke minggu keempat dari proses meditasinya. Langkah ketujuh, menciptakan dan melatih diri baru Anda. Ini fase penting setelah Anda berusaha keras melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, pernah nggak Anda mikir, gimana kalau kita bisa ngubah otak dan tubuh kita beneran sebelum pengalaman baru itu kejadian di hidup kita? Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi ini inti dari langkah ketujuh ini. Buku ini kasih contoh yang, bikin kaget. Kayak orang yang otaknya berubah seolah-olah jago main piano, padahal cuman ngebayangin. Gimana coba? Yuk kita gali. Oke, jadi biar clear dulu ya, langkah ketujuh ini bukan lagi soal stop jadi diri yang lama. Tapi ini tentang secara aktif, proaktif, menjadi pribadi yang baru. Caranya, lewat latihan mental yang sangat terarah, intens juga. Anda diajak buat ngebayangin detail banget gimana rasanya jadi diri ideal Anda itu. Gimana Anda bertindak, ngomong, bahkan cara jalan dan napas sebagai versi baru diri Anda. Dan yang paling penting nih, gimana Anda bakal merasa? Ini kayak lagi gladi resik total buat peran utama di film masa depan Anda sendiri. Tepat sekali. Dan ini penting nih, bukan sekedar ngayal kosong ya. Ada mekanisme biologis yang kuat di baliknya. Kuncinya itu neuroplastisitas. Kemampuan otak kita yang luar biasa itu loh, buat berubah, bikin koneksi baru berdasarkan apa yang kita pikirin, rasain, alami. Kita sering dengar istilah ini, tapi implikasinya di langkah ini, dalam banget. Yang paling menarik di sini, dan ini mungkin yang paling bikin, serius gitu ya? Otak kita tuh ternyata nggak terlalu pinter bedain antara pengalaman yang dibayangin, dengan jelas, penuh emosi, Oh, tunggu. dengan pengalaman yang beneran terjadi di dunia nyata. Jadi maksudnya, kalau saya ngebayangin sesuatu dengan cukup intens, otak saya reaksinya kayak itu udah kejadian gitu. Secara sirkuit saraf, iya. Tentu ada syaratnya. Imajinasi harus jelas, fokus, dan yang penting dibarengi perasaan yang nyambung. Contoh klasik dari buku itu tadi, eksperimen orang yang cuma bayangin gerakin jari atau latihan skala piano, itu bukan cuma cerita penyemangat loh. Studi beneran nunjukin perubahan nyata di area motorik otak mereka. Wow! Bahkan ada peningkatan kekuatan otot beneran, hanya dari latihan mental. Pikiran Anda kalau difokusin kayak gitu, itu bener-bener jadi pengalaman itu sendiri di level saraf dan kimia tubuh. Kayak Anda lagi ngasih perintah ke otak dan tubuh buat mulai bangun fondasi biologis buat realitas baru itu. Istilahnya, Anda lagi nginstal software baru ke sistem Anda. Wah, oke. Ini ngebuka banyak banget kemungkinan ya. Kalau gitu, gimana persisnya latihan ini pas meditasi di langkah ketujuh? Apa aja yang perlu kita perhatiin? Buku ini ngejelasinnya cukup detail sih. Anda diminta buat bener-bener ngehidupin diri baru Anda di pikiran. Bukan cuma visualisasi pasif, tapi kayak acting gitu loh. Coba pikirin. Kalau Anda jadi versi ideal diri Anda ini, apa yang bakal Anda bilang ke diri sendiri? Nada suaranya gimana? Terus, gimana cara Anda interaksi sama orang lain? Mungkin lebih pede, lebih tenang, lebih, penuh kasih. Postur tubuh pas jalan gimana? Tegak, santai, lalu pola napas Anda. Dalam, teratur. Dan yang paling ditekankan banget itu perasaan. Gimana rasanya menjadi orang itu? Apa Anda merasa berkelimpahan, sehat, dicintai, jenius, apapun lah kualitas yang Anda mau. Anda harus coba merasakannya sekarang pas meditasi, seolah-olah itu udah jadi kenyataan. Tujuannya yaitu benar-benar masuk dan menghayati state of being atau keadaan diri yang baru ini. Persis. Kata kuncinya itu menghayati keadaan diri. Ini jauh lebih dari sekedar mikir positif biasa. Ini soal ngubah frekuensi energi Anda, ngubah sinyal kimia yang Anda kirim ke seluruh tubuh. Tujuan akhirnya, memasang perangkat keras neurologis baru, sirkuit-sirkuit saraf baru, sebelum pengalaman luar yang sesuai kejadian. Anda kayak lagi bikin peta sebelum mulai jalan. Anda jadi penyebab dari efek yang Anda inginkan di hidup Anda. Nah, gimana caranya bikin instalasi software baru ini jadi permanen? Nggak cuma sementara. Buku ini nekanin banget pentingnya pengulangan, repetisi. Frekuensi, seberapa sering Anda latihan, intensitas, seberapa fokus dan emosional Anda pas latihan, dan durasi, berapa lama Anda bisa nahan keadaan baru itu di pikiran. Ini kuncinya.
Semakin sering dan semakin intens Anda ngelatih otot mental jadi diri baru ini, semakin dia bakal kerasa alami. Otomatis. Oh, kayak ngelatih otot fisik di gym ya. Awalnya kan kaku, susah, tapi lama-lama jadi lebih gampang dan kuat. Analogi yang pas banget, dan tujuannya adalah mindahin program baru ini ke sistem operasi utama Anda. Pikiran bawah sadar. Pakai istilah otak yang disederhanain ya. Anda ambil pengetahuan konsep soal diri baru yang ada di neokorteks, otak mikir, gabungin sama pengalaman emosi yang Anda ciptain pas latihan, yang libatin sistem limbik, otak emosi, terus lewat pengulangan, Anda tanam itu jadi program otomatis di cerebellum, otak kebiasaan atau pusat bawah sadar. Kalau udah nyampe sana, jadi diri baru itu nggak perlu usaha sadar yang gede lagi. Udah jadi Anda aja gitu. Oke, ini masuk akal banget. Tapi pasti ada tantangannya dong. Buku ini juga nyebut soal bosen kan? Ngelakuin latihan mental yang sama terus-terusan mungkin rasanya monoton ya buat sebagian orang. Gimana tuh ngatasinnya? Nah, iya, bosen ini musuh umum banget. Gampang banget kan rasanya, gini lagi, terus perhatian buyar. Tapi dokter Dispenza ngasih sudut pandang menarik nih. Anggap aja bosen itu tanda bagus. Tanda bagus? Kok bisa? Itu bisa berarti mode operasi baru Anda mulai kerasa familiar buat otak. Proses instalasinya lagi jalan. Sama kayak belajar skill baru. Awalnya butuh konsentrasi penuh, terus jadi agak ngebosenin pas diulang-ulang, tapi justru disitulah pemahaman sama otomatisasinya terjadi. Jadi, jangan berhenti pas bosen, tapi malah lanjutin gitu. Tepat. Kuncinya itu sadar sama rasa bosannya tanpa kebawa arus. Balik lagi fokus ke perasaan diri baru Anda. Tiap kali Anda berhasil ngelewatin bosen dan balik lagi terlibat sama ideal baru Anda nguatin sirkuit saraf itu lagi. Anda bikin makin permanen. Anggap aja gini, setiap repetisi mental itu satu langkah lebih dekat ke perwujudan fisik dari diri baru itu. Anda lagi memahat otak dan tubuh Anda. Oke. Selain bosen, mungkin ada kayak keraguan gitu. Pikiran yang bilang, masa sih bisa cuman gini doang? Oh, pasti ada. Pikiran analitis kita kan seringnya skeptis ya. Nah, disinilah pentingnya langkah-langkah sebelumnya di buku ini, yaitu nyadarin dan ngelepasin pikiran-pikiran otomatis yang lama. Pas ragu muncul dalam latihan, tugas Anda ya menyadarinya. Mungkin bilang makasih ke pikiran analitis Anda yang coba ngelindungin, tapi terus dengan lembut arahin fokus balik ke latihan, ke perasaan jadi diri baru Anda. Ingat, tujuan latihan ini kan masuk ke kondisi otak yang lebih reseptif kayak alfa atau theta, di mana pikiran analitis, beta, nggak terlalu dominan. Ngomong-ngomong soal kondisi otak, buku ini juga ngasih tips praktis pas latihan ya. Kalau tiba-tiba muncul perasaan positif yang kuat banget, gimana sebaiknya respon kita? Ini poin krusial. Misal nih, Anda lagi latihan buat ngerasa berkelimpahan. Terus tiba-tiba Anda benar-benar ngerasain gelombang rasa kaya atau syukur yang meluap gitu. Saran dari buku ini, terima aja perasaan itu sepenuhnya. Nikmatin. Jangan mulai dianalisis kayak, wah kok bisa ya? Dari mana nih rasanya? Kenapa jangan dianalisis? Karena analisis itu langsung bawa Anda balik ke otak beta yang kritis. Itu bisa ganggu proses pemrograman bawah sadar yang lagi jalan. Biarin aja diri Anda merasakan tanpa ngehakimin atau coba memahami saat itu juga. Cukup berendam dalam perasaan positif itu. Itulah tanda Anda berhasil ngubah keadaan internal Anda paling nggak sesaat. Makin sering Anda bisa capai dan tahan perasaan ini, makin cepat perubahannya terjadi. Oke, ini semua kayaknya ngerucut ke ide utama buku ini ya. Kepribadian kita, cara kita mikir, bertindak dan merasa, itu yang nyiptain realitas pribadi kita. Jadi, kalau kita bisa secara sadar dan sengaja ngelatih kepribadian baru, kita secara aktif lagi ngerancang dan narik realitas pribadi yang baru. Benar gitu ya? Benar banget, logikanya simple tapi dampaknya luar biasa. Kalau Anda secara konsisten mikir, bertindak dan merasa kayak orang yang percaya diri, ya realitas Anda bakal mulai nunjukin kepercayaan diri itu. Analogi John jadi Steve di buku itu mungkin kedengaran ekstrim, tapi intinya valid. Pas keadaan internal Anda berubah secara mendasar, interaksi Anda sama dunia luar juga berubah, dan respons dunia luar ke Anda juga bakal berubah. Contoh lain yang sering disebut itu kisah wanita yang pengen banget pindah ke Santa Fe. Oh ya, yang itu? Perasaan, kebiasaan orang yang masih kejebak di hidup lamanya, dia belum menjadi orang yang tinggal di Santa Fe dalam pikirannya. Akibatnya, realitas luarnya nggak kunjung berubah. Nah, latihan di langkah 7 ini tujuannya yang ngejembatanin gap itu, jadi orang yang Anda inginkan di dalam duluan.
Ini juga ngejelasin kenapa langkah ini penting banget. Setelah langkah-langkah sebelumnya, yang fokusnya ngelepasin diri lama. Rasanya kayak abis bersih-bersih rumah, sekarang waktunya ngisi pakai perabotan baru yang kita mau. Analogi yang pas banget itu. Ngelepasin kebiasaan mikir dan merasa yang lama dikonstruksi, itu nyiptain ruang kosong. Langkah ketujuh ini soal ngisi ruang itu secara sadar pakai cetak biru diri baru Anda, konstruksi. Ini ngasih arah dan tujuan yang jelas. Pas godaan buat balik ke pola lama muncul, dan itu pasti muncul, Anda sekarang punya rumah baru yang kuat di pikiran buat balik lagi. Fokus Anda ada tujuannya. Ini ngangkapin siklus perubahannya. Dari sadar dan lepasin yang lama, menuju nyiptain dan hayati yang baru secara aktif. Oke. Mari kita coba tarik benang merahnya nih. Inti dari langkah 7 ini, sebuah undangan ya, buat jadi arsitek masa depan Anda sendiri. Bukan dengan kerja lebih keras di dunia luar, walaupun itu juga penting ya, tapi dengan kerja cerdas di dunia dalam Anda. Lewat latihan mental yang tekun. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda? Artinya, Anda nggak perlu nunggu keadaan berubah atau orang lain ngasih izin. Anda bisa mulai menjadi versi terbaik diri Anda, lengkap sama perubahan biologis di otak dan tubuh, sekarang juga, di dalam pikiran Anda. Konsep fisika kuantum tentang gimana kesadaran kita interaksi sama medan potensi. Anda lagi belajar gunain manual tubuh dan pikiran Anda dengan cara yang mungkin belum pernah Anda lakuin sebelumnya. Kalau kita balik ke tujuan Anda sebagai pendengar kami, pengen dapat pemahaman mendalam dan momen aha gitu kan? Nah, langkah ketujuh ini itu titik temu yang krusial banget. Di sini loh pengetahuan intelektual, apa yang Anda baca atau pelajari, ketemu sama pengalaman langsung. Ini jembatan di mana teori jadi praktek, konsep jadi realitas biologis internal. Ini langkah aktif buat wujudin potensi yang Anda pelajarin. Buat Anda yang mungkin ngerasa terpanggil buat nyoba proses ini, atau mungkin udah di tengah jalan nih, kami mau bilang, terusin aja. Buku ini juga ngakuin kok, ini butuh dedikasi, disiplin, kemauan buat ngadepi rasa nggak nyaman kayak bosan atau ragu tadi. Nggak selalu gampang buat duduk diam dan pura-pura jadi sesuatu yang belum kelihatan di cermin atau di rekening bank Anda. Tapi potensinya buat transformasi pribadi, seperti yang digambarin Dr. Dispenza pakai banyak contoh, itu sungguh luar biasa. Sebagai penutup nih ya, kami mau tinggalin Anda dengan satu pemikiran buat direnungkan yang dibangun langsung dari materi ini. Kalau benar Anda bisa secara konsisten, lewat latihan mental yang dalam, menghuni realitas masa depan pilihan Anda, secara biologis dan neurologis menjadi orang itu sebelum bukti fisiknya muncul, seberapa fleksibel sebenarnya batas antara pikiran dan materi buat Anda pribadi? Apalagi potensi luar biasa yang bisa kebuka kalau Anda benar-benar nguasain seni menjadi sebelum memiliki. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga eksplorasi langkah ketujuh dari buku Breaking the Habit of Being Yourself ini ngasih Anda percikan inspirasi dan pemahaman baru ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.